HBTK Kristen Kawan Kudus, berjumpa lagi di ibadah hari ini. Nah, anak-anak sudah siap beribadah? Yes. Yes. Yuk, kita akan mengucapkan motto dulu. Siap ya? Chris Kids, love Jesus and be like Him. Yeay. Anak-anak, hari ini teman kita dari Kewantu akan mengucapkan motto bersama. Yuk, kita ikuti. Jesus and be like Him. Anak-anak, tema ibadah hari ini adalah a courteous communication atau komunikasi yang sopan. Nah, yuk kita akan mulai ibadah hari ini dengan lagu pembukaan Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Nanti saat anak-anak menyanyikan Haleluya, Haleluya, anak ini ya seperti ini, Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan, tepukkan, Puji Tuhan. Oke, ikuti Miss Lucy ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wah, anak-anak semangat sekali. Oke anak-anak, mari kita buka ibadah hari ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Mohon Tuhan memberkati kami agar dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bawalah persembahan terbaikmu untuk Tuhan. Anak-anak, tadi teman kita Nathan dari Kewantri sudah mengajak kita untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa, doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita Putri dari K2. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Endah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
Yuk. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo, selamat pagi anak-anak KBTK Kalam Kudus. Jumpa lagi dengan Miss Endah. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan bersama Miss Lucy. Sekarang bersama Miss Endah, anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa mau? Wah, semuanya mau. Pinter semua. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, tangan dilipat, tutup mata. Semua ikut berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan memberkati kami, menolong kami sehingga dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah berdoa dengan baik. Miss Endah tahu pasti anak-anak berdoanya tadi dengan baik ya. Nah, sekarang Miss Endah mau ajak anak-anak untuk main tebak-tebakan. Wow, apa tebak-tebakannya? Nah, saya bisa bersembunyi dan saya juga bisa menunjukkan diri. Biasanya saya selalu basah. Bisa menyakiti orang dan membantu orang juga. Saya juga bisa digulung, bisa membantu orang mencicipi makanan. Biasanya saya berwarna merah muda. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Huruf depannya L. Apa ya? Coba pikir-pikir. Ada yang tahu? Wah, hebat, ada yang tahu. Lidah. Wah, semua pasti punya lidah ya. Nah, jawabannya betul. Lidah. Lidah Tuhan ciptakan untuk kita semua. Semuanya punya lidah? Pasti. Lidah adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Untuk apa coba lidah? Untuk membantu kita makan makanan. Kita bisa merasakan ada yang asin, manis, enak, tidak enak ya. Juga dipakai untuk bicara. Saat digunakan untuk bicara, lidah itu bisa pengaruhnya sangat besar. Apa itu maksudnya? Nah, anak-anak saat ini belajar dengan tema communication atau komunikasi. Nah, apa itu artinya? Artinya berbicara, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, manusia menggunakan lidah sebagai alat yang penting untuk berbicara atau berkomunikasi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan,
kalian harus menggunakan lidah atau perkataan dalam berkomunikasi yang benar sebagai anak Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara berteriak-teriak? Atau marah-marah? Atau mungkin berkata tidak jujur? Wah, tentu tidak. Tuhan menciptakan lidah kita supaya kita dapat memakainya dengan baik dan menyenangkan Tuhan. Nah, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Kolose seperti ini. Ada di dalam Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Rasul Paulus itu siapa sih? Pasti anak-anak tahu Rasul Paulus itu muridnya Tuhan Yesus yang dulunya jahat terus jadi orang baik itu loh. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berkata-kata dengan penuh kasih. Maksudnya apa? Maksudnya kata-kata yang kita ucapkan harus yang menyenangkan dan menarik. Nah, menyenangkan dan menarik itu bagaimana ya? Nah, anak-anak kalau berkata-kata atau berbicara harus sopan. Terus membuat orang lain senang mendengarnya. Misalnya, mama, papa, atau siapapun yang bertanya kepada anak-anak, maka anak-anak harus menjawab dengan sopan, tidak berteriak. Talk softly. Ingat talk softly? Ya, anak-anak harus belajar berkomunikasi dengan baik, dimulai dengan orang-orang yang terdekat di rumah. Dalam berkomunikasi atau berbicara, anak-anak juga harus mau mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian. Caranya bagaimana ya? Anak-anak bisa mendengar dan mengerti dengan baik, maka anak-anak bisa menjawab dan berkomunikasi dengan baik. Kadang kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, kita nggak mengerti, terus kita jadi marah karena tidak mengerti dengan jelas. Nah, di Alkitab kita juga diingatkan untuk selalu mendengar, seperti di Yakobus 1 ayat 19b. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. In English, James 1 verse 19b. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Anak-anak akan menyebutkan kembali ayat ini bersama dengan beberapa teman. Yakobus 1 ayat 19b. Tiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi maksudnya apa? Lambat untuk marah, lambat untuk bicara, tapi cepat mendengar itu artinya apa? Nah, kita dinasihatkan firman Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti apa yang dimaksud, dan tidak cepat-cepat menjawab, apalagi cepat marah. Kalau kita berbicara harus manis, tidak gampang marah. Bisa jadi mama papa yang tadinya capek setelah melakukan pekerjaan jadi terhibur dengan perkataan anak-anak. Anak-anak mau menjadi anak-anak yang manis dan sopan di rumah? Mau? Pasti mau ya. Kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita semua untuk memakai lidah untuk berkomunikasi dengan sopan di rumah dan
dimanapun kita berada. Siap? Siap semuanya. Nah, anak-anak sudah siap menjadi anak-anak yang manis dan sopan dalam berkomunikasi? Semuanya siap? Sekarang kita mau berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berkomunikasi dengan sopan dan manis, untuk dapat mendengarkan dengan baik, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kami dengan sopan dan manis, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana anak-anak berbicara dengan sopan. Tadi ada 2 hal yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Ya, yang pertama, berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Lalu yang kedua, anak-anak belajar untuk cepat mendengar dan mengerti, tetapi lambat berkata-kata, apalagi untuk marah. Lakukan ya anak-anak. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan di rumah. Oke anak-anak, mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.